Kali ini saya akan sharing tentang penggunaan gambar 3D untuk pembuatan layout ruangan. Kali ini saya menggunakan aplikasi namanya Sweet Home. Rekan-rekan bisa download di Apple Store. Aplikasi ini cukup murah ya kalau berbayarnya. Tapi jika rekan-rekan belum ada budget, bisa gunakan yang versi trialnya, free-nya. Tapi ada beberapa fitur yang tidak muncul. Mari kita mulai saja. Berikut merupakan tampilan awal softwarenya. Oh ya, sebagai informasi, software ini bisa digunakan di 10 macOS 10.15 minimalnya. Saat ini saya menggunakan macOS Monterey, macOS 12. Jadi selama ini sih saya coba masih berjalan mulus ya untuk beberapa gambar yang cukup kompleks. Tapi untuk hari ini tutorialnya hanya berupa penggambaran layout yang sederhana. Sambil kita bahas fundamental cara menggunakan software ini. Di software ini hanya ada beberapa type, lebih tepatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tab yang digunakan untuk menggambar. Lalu di sini ada beberapa fitur di bagian atasnya untuk lebih lengkapnya. Contohnya di sini kita membuat lantai baru, yang lantai tingkat baru itu adanya di bagian fencing. Jadi kita ada gambar dulu lebih awal. Di sini ada koordinatnya ya. Koordinatnya di sini ada di titik 0, poin 0, jadi ada di sini. Nah ini north, bagian utaranya. Nah, ini bagian-bagian fitur untuk perabotnya atau bagian isi rumah. Jika rekan-rekan hanya butuh layout atau layouting saja, maka fitur ini mungkin tidak dibutuhkan. Fitur ini akan muncul pada saat rekan-rekan sudah melakukan versi berbayarnya, melakukan pembayaran. Kita coba saja untuk membuat layoutnya. Pertama biasanya sih saya melakukan drafting di kertas dulu, lalu mulai pindahkan ke gambar untuk membuat proses 3D-nya. Saya pilih software ini karena cukup ringan dan juga tidak terlalu rumit dalam penggunaannya. Pertama kita klik dulu, ini untuk pembuatan wall-nya. Kita lihat dulu, biasanya kita drawing saja sambil praktek dan kita akan sambil jelaskan. Karena ini untuk penggambaran bagian temboknya. Kita klik di sini misalnya di 0,0 sampai 5 meter. Biasanya kan lebar rumah 5 meter ya, atau lebar apartemen 5 meter. Lalu dengan panjang misal 12, kita klik A karena kita dari titik 0 ke 0, jadi memudahkan kita untuk melakukan pengukuran misalnya sampai 12 ya. 12 kita geser sampai titik 12. Ini 12 meter. Di sini juga ada bagian untuk penunjukan hovernya, kelihatan lengthnya, panjangnya 12 dan angle-nya 90. Lalu kita geser lebarnya 5. Lalu lebarnya 5. Nah, kita lihat di sini kita ukur. Di lebarnya di sini adalah 5 meter untuk bagian pengukuran. 5 meter. Jadi kalau untuk penggambaran zona rumah biasanya tampak, kalau rekan-rekan pernah belajar gambar teknik, jadi gambar utama adalah gambar yang paling banyak memberikan informasi suatu objek ya. Nah di sini karena berupa
denah biasanya yang paling banyak dipergunakan yaitu tampak bagian atasnya. Lalu di sini kita berikan dimensi. Nah, ini cara untuk pembuatan dimensi. Ini dimensi line, ini penambahan jika ada catatan yang ingin kita buat. Jadi tinggal klik saja di bagian sini, lalu kita akan bagian mana yang kita ukur. Bisa juga di bagian dari tembok dalam ke tembok dalam. Kenapa bisa beda ya 4,8 itu karena lebar dari tembok. Lebar tembok bisa kita atur dengan cara kita navigasi, kita klik 2 kali. Lebar tembok di sini dia bikin lebar tembok yaitu 9,1 atau 0,1 mm, 0,1 meter, artinya 10 cm standar dari tembok yang tebal, dan sama dengan ukuran kusen. Atau biasanya untuk bagian partisi bagian dalam itu lebar tembok biasanya hanya 7,5. Jadi setelah kita buat, lalu kita akan bisa lihat sini setelah kita gambar layoutnya itu akan membentuk dari temboknya langsung dengan ketinggian tadi 3,6, kita set 3,6, atau kita bisa atur juga rekan-rekan ini misalnya ketinggian biasanya lebar tembok cuma hanya 2,5, bisa kita set. Untuk pengaturan di bagian dimensi itu ada juga, ini untuk yang tinggi tembok ya, ini adalah start tingginya, terus kita buat ini 2,5 ya. Oke, nah ini akan menggeser jadi 2,5. Jadi kita misalnya pengennya itu cuma 2,5, kita bikin 2,5 saja. Nah, 2,5, kita sudah dapat 2,5, baru kita bisa bikin layout ruangan lain. Misal untuk bagian depan, kalau di apartemen biasanya di bagian depan merupakan bisa dapur dan juga kamar mandi ya. Jadi misalnya bagian depannya sebelah sini, kita belum tentukan yang mana utara dan selatannya. Misalnya utara sini, misalnya dia ada di bagian sini, bagian kamarnya. Untuk bagian dapur untuk bagian dapur depan bisa kita set yaitu sekitar karena ini 2 meter 1 meter, misalnya 2,5 meter di sini dikali misalnya 3 ya, 3 meter. Atau ini kita lihat misal untuk rumah ukuran 5 dikali 12 ya, tadi kita bikin misalnya bagian depan itu adalah dapur atau kamar mandi. Jadi di sini kita bisa bikin layoutnya dulu. Oh, karena nih rekan-rekan bisa lihat bahwa di sini defaultnya ada 3,36, akan merepotkan jika merubahnya satu persatu di sini. Rekan-rekan bisa klik di bagian sini ya, file, lalu klik kita klik di bagian Sweet Home 3D, lalu klik Preference, lalu klik di sini ketinggiannya misal 2,5 meter, satuannya kan di sini kita bikin yaitu meter. Dia ada beberapa satuan, unit satuan ada milimeter, sentimeter, foot dan sebagainya. Dan biasanya kita gunakan meter karena toleransinya biasanya kalau untuk di area sipil mungkin ke sentimeter ya, kecuali ke mekanikal bisa milimeter
kemudian kita membuat layout, nanti akan terbentuk tingginya 2,5 meter. Nah ini misalnya sudah kita bikin, ini kita misalnya tim dapur depan ya, atau tim kamar mandi depan, kita bikin di sini. Kalau rekan-rekan versi berbayarnya, jadi bisa kita klik sini, lihat turunnya, misal untuk toiletnya tinggal drag and drop aja ya. Misalnya kita isi untuk bagian toilet, misalnya kita isi sini. Nah ini udah muncul ya. Lalu untuk showernya, ini cat hitam, terus shower untuk kabinetnya, misal di bagian sini kita pengen ada uh, wastafel dan lain-lain. Dan pintunya, atau ini terlalu besar ya untuk sebuah borak kamar mandi, kita akan geser ini sini untuk sebagai cat saja, nanti kita
sofa kecil aja ya. Oke, sofa kecil, kita klik sofa kecil. Lalu di sini ada TV gantung, TV. Oh, terlalu besar. TV mulai kecil aja misalnya ini. Oh, ada besar juga. Ini klasik saja. Oh, gede juga ya. Kita pilih yang kecil. Atau TV stand saja ya. TV stand kecil ini aja. Ini untuk memutarnya. Untuk akses kamar kita. Nah, tutup tutorial kali ini sampai sini saja dulu untuk uh, tutorial pertama. Kita oh iya, saya ditambah dulu sebelum saya tutup. Kita tambahkan dulu pintu untuk bagian kamar nomor 2 nya ya. Oke, ini kita bisa lihat. Jadi di sini penggunaan dari 3D Home Sweet Home 3D itu sangat simpel. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Kita save terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai jumpa.